Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini yang penuh makna ini kita dapat berkumpul dan memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan negara Republik Indonesia dalam keadaan yang sehat walafiat. Peringatan hari kemerdekaan selalu menjadi momen istimewa. Hal ini bukan semata-mata pesta rakyat, bukan sekedar upacara seremonial, tetapi ini akan menjadi momen untuk merenungkan dan mengingat kembali perjalanan panjang bangsa ini, sekaligus memperkuat tekad untuk melanjutkan perjuangan menuju cita-cita besar bangsa ini menjadi Indonesia yang bersatu, berdaulat, rakyatnya sejahtera, dan bangsanya maju. Saudara-saudara, 80 tahun, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pada pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kemerdekaan yang bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang, pengorbanan jiwa raga, air mata, moral, material, bahkan nyawa. Proklamasi adalah puncak dari persatuan dan kerja keras seluruh elemen rakyat Indonesia. Tokoh penggerak, pemuda, pelajar, hingga pejuang di medan pertempuran. Di Waropen, semangat perjuangan itu telah hadir sejak masa lampau. Leluhur kita turut merasakan pahitnya penjajahan itu dan menginginkan kehidupan yang bebas dan bermartabat. Perjuangan para pahlawan daerah yang baik namanya tercatat dalam sejarah maupun yang tidak tercatat di negeri Seribu Bakau menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kisah besar kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita bukan lagi berjuang melawan penjajah bersenjata, tetapi melawan bentuk penjajah yang baru, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Tantangan itu memerlukan keberanian dan persatuan yang sama, sebagaimana yang diwariskan para pendahulu. Tema hari ulang tahun ke-80 tahun ini adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna yang mendalam. Pertama, bersatu berarti kita harus berajut persaudaraan, menghindari perpecahan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 2. Berdaulat menanamkan kemampuan kita mengelola potensi sendiri, berbuat keputusan yang berpihak pada rakyat, dan berdiri teguh di tengah arus globalisasi. 3. Rakyat sejahtera adalah cita-cita dari pembangunan, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, pendidikan dan kesehatan merata, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan sosial tercapai. 4. Indonesia Maju adalah tujuan besar di mana daerah-daerah termasuk Waropen menjadi bagian penting dalam membangun kekuatan nasional yang kompetitif dan berdaya saing yang kuat.
Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Waropen bersama seluruh pemangku kepentingan telah berupaya keras melaksanakan pembangunan yang merata. Sejumlah capaian dapat kita syukuri bersama. Pertama, peningkatan infrastruktur jalan penghubung antar kampung, pembangunan jembatan, serta akses transportasi laut dan udara yang semakin baik telah mendekatkan masyarakat dan membuka peluang ekonomi. Kedua, layanan kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, kemudian tenaga medis, serta program kesehatan masyarakat, termasuk penanganan stunting dan gizi buruk. Ketiga, pendidikan, dukungan terhadap guru, penyediaan beasiswa, dan perbaikan sarana sekolah di daerah-daerah terpencil. Empat, pemberdayaan ekonomi, program bagi nelayan, petani, dan pelaku UKM melalui pelatihan, pemanfaatan dana desa, dan pengembangan sektor pariwisata yang ada. Kelima, penguatan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Saudara-saudara yang saya kasihi dan saya banggakan, memasuki tahun 2025 ini, kami Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen telah menetapkan program prioritas 150 hari kerja sebagai langkah awal mewujudkan visi kami Waropen bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Beberapa program unggulan yang telah kami canangkan dan akan segera terrealisasi antara lain: pencanangan kartu Waropen cerdas. Program ini bertujuan meringankan dukungan pendidikan kepada anak-anak Waropen, mulai dari bantuan biaya sekolah, penyelenggaraan belajar, hingga akses layanan pendidikan berbasis teknologi. Kartu ini akan menjadi identitas penerima manfaat sekaligus media integrasi program beasiswa daerah yang ada. Kedua, pencanangan kartu Waropen sehat, sebuah inovasi layanan kesehatan yang mengintegrasikan data warga dengan sistem rujukan puskesmas dan rumah sakit. Kartu ini mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administrasi, sekaligus membantu pemerintah memantau status kesehatan warga secara real time yang ada di Waropen. Tiga, pencanangan batik Waropen sebagai upaya pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Motif khas Waropen akan dituangkan dalam kain batik diproduksi oleh pengrajin lokal dan dipromosikan ke tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional. Ini menjadi harapan identitas kebangsaan sekaligus produk unggulan daerah. Keempat, pencanangan Festival Bakau. Festival ini mengangkat potensi hutan bakau sebagai aset ekowisata dan simbol pelestarian lingkungan. Kegiatan ini akan melibatkan seniman, pelaku wisata, nelayan, pelajar, dan masyarakat umum untuk mempromosikan Waropen sebagai Kabupaten Seribu Bakau yang berkomitmen pada konservasi alam di Kabupaten Waropen. Dan Festival Bakau di Waropen merupakan festival kehidupan. Program-program ini bukan sekedar janji, melainkan komitmen nyata yang akan terus kami kawal hingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Saudara-saudara yang saya cintai dan saya banggakan, meskipun telah banyak kemajuan, pemerintah tentu tidak menutup mata. Bahkan masih banyak tantangan besar yang harus kita perbaiki, yaitu diantaranya: 1. Tingkat kemiskinan yang masih perlu ditekankan. 2. Kesenjangan pembangunan antar kota sampai dengan kampung. Ketiga, masalah kesehatan seperti malaria dan stunting. Keempat, abrasi pantai yang belum sepenuhnya tertangani mengancam permukiman warga masyarakat di pesisir dan mengurus lahan produksi yang ada di pesisir pantai. 5. Perubahan iklim yang mempengaruhi nelayan dan petani. 6. Kebutuhan peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing di era digital dan teknologi di masa akan datang. Menghadapi tantangan itu, kita harus menguatkan sinergitas antara pemerintah, TNI, Polri, swasta, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Waropen. Visi pembangunan daerah kita, yaitu Waropen bangkit, mandiri, dan sejahtera yang berkeadilan. Ini bukan sekedar slogan, tetapi panduan arah kebijakan daerah. Kita ingin Waropen bangkit dari ketertinggalan, mandiri dari mengelola sumber daya, dan sejahtera dengan pemerintahan yang berkeadilan bagi seluruh elemen masyarakat Waropen. Langkah-langkah strategis yang akan terus kita lakukan meliputi: 1. Mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. 2. Memperluas jangkauan pendidikan berkualitas. 3. Memperkuat ketahanan pangan dan energi. 4. Menjaga kelestarian lingkungan. 5. Memperkuat nilai-nilai persatuan dan toleransi antar umat beragama dan warga masyarakat. Bila kita menengok sejarah, perjuangan bangsa tidak hanya terwujud pertempuran bersenjata, ia juga tampak dalam diplomasi, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai sosial. Kita mewarisi semangat musyawarah dan gotong royong yang menjadikan ciri khas dari bangsa kita. Saudara-saudara yang saya banggakan, kemerdekaan akan bermakna bila kita mengisi dengan karya nyata. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kehidupan kita. Perbedaan suku, agama, adat, dan pandangan politik harus menjadi kekayaan, bukan sumber perpecahan. Mari kita jadikan peringatan HUT ke-80 ini sebagai momentum untuk membaharui tekad, bekerja keras, berinovasi, menjaga ketertiban, dan menumbuhkan rasa saling peduli. Dengan bersatu, Waropen akan kuat, yang kita kenal dengan Isosio Nikorato. Dan bila Waropen kuat, Indonesia akan semakin maju. Sebelum saya akhiri pidato ini, izinkanlah saya mengajak kita untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Selesai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati langkah kita dalam membangun Waropen dan Indonesia yang kita cintai bersama. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! Merdeka! Merdeka!